A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tabdulus sholatu bil kalami walau biharfin mufhimin. Sekarang kita akan menjelaskan tentang perkara yang dapat membatalkan sholat. Pasal sekarang dalam kitab Sulamut Taufiq yaitu membahas perkara yang dapat membatalkan sholat. Wa tabdulus sholatu bil kalami, batal hukumnya sholat sebab berbicara, walau biharfin mufhimin, walaupun dengan satu huruf yang dapat memberikan kepahaman. Jadi tidak boleh ketika sholat kita berbicara, fokus saja kita melafadzkan bacaan-bacaan dalam sholat. Tidak boleh kita mengucapkan satu kata, dua patah kata, itu tidak boleh. Walau biharfin mufhimin, walaupun satu huruf yang memberikan pemahaman, seperti mengucap ya kan, hei artinya hei. Kalau terus a juga kan artinya kakak ya. Terus bi satu huruf artinya kan bibi. Nah itu juga tidak diperbolehkan walaupun satu huruf yang memberikan kepahaman. Jadi fokus saja kita sholat, jangan berbicara. Kalau berbicara ya batal hukumnya. Illa innasiya wa qalla, kecuali kalau lupa sedang sholat, lupa kita berbicara. Nah itu tidak mengapa. Syaratnya wa qalla, pembicaranya itu dikit, tidak panjang bicaranya, ya sedikit lah, satu kata dua kata lah, enggak panjang. Waqalla, innasya waqalla, jadi lupa dan hanya sedikit perkataannya. Ya namanya lupa ya manusiawi gitu ya, jadi dimaafkan kalau lupa, sampai lupa dan cuma sedikit. Kemudian juga batal wabil af'ali al katsiratil mutawaliyati katalati harokatin. Kemudian juga batal hukumnya sebab gerakan-gerakan al katsiroh yang banyak. Jadi gerakan-gerakan yang banyak, al mutawaliyah yang berturut-turut, katalati harokatin seperti 3 gerakan. Jadi gak boleh kita bergerak sampai 3 kali gerakan yang berturut-turut. Kalau 1 kali 2 kali itu dimaafkan, tapi kalau sampai 3 kali dan berturut-turut itu tidak boleh. Kalau misalkan gerakan 3 kali tidak berturut-turut itu tidak batal. Misalkan sekarang bergerak, kemudian lama bergerak lagi sampai 3 kali, karena ada celah, ada jarak antara gerakan satu dengan gerakan yang lain, itu tidak mengapa kalau ada jarak. Tapi kalau berturut-turut maka hukumnya batal. Jadi nggak boleh banyak gerakan, nggak boleh. Kalau 1 kali 2 kali itu dimaafkan, tapi kalau sampai 3 kali berturut-turut itu batal hukumnya. Batal hukum sholatnya, harus diulangi lagi ke awal. Kemudian juga wabil harokati al mufritati, yaitu batal sebab gerakan yang melewati batas, yang berlebihan, al mufritoh, yang sangat. Jadi seperti kita memukul yang keras, dan juga seperti melompat, itu gerakan yang sangat, yang melewati batas. Memukul dengan keras itu kan melewati batas, itu boleh. Jadi batal walaupun 1 kali. Kemudian wabi ziyadati ruknin, sebab batal sebab menambahi rukun fi'liin kang bangsa fi'li panggam bangsa pegawian, seperti menambahi ruku, menambahi i'tidal. Ya i'tidal yang tadinya dalam 1 rakaat itu 1 ditambahi 2, sujud yang dalam 1 rakaat 2 ditambahi 3,
Nah, itu tidak boleh menambahi satu rukun saja, itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan ketentuan syariat, ketentuan yang telah diturunkan oleh para ulama, ketentuan syariat yang telah dicontohkan oleh Nabi. Jikalau sampai menambahkan, maka hukumnya batal. Kemudian juga batal bil harokati al wahidah. Kemudian dengan satu gerakan, wabil harokati al wahidah, dengan satu gerakan, wabil harokati lil'abi, karena dolanan. Jadi satu, dia menggerakkan tangannya misalnya. Nah, tapi karena tujuan dolanan, seperti ngejawil temannya gitu kan, ngejawil ketika sholat, ngejawil temannya, karena untuk tujuan hanya dolanan gitu, bermain-main gitu, bermain-main dalam sholat dengan sebuah gerakan, itu dapat membatalkan sholat, hukumnya batal. Kemudian juga wabil akli, kemudian makan juga batal, dapat membatalkan sholat. Jadi gak boleh ketika sholat makan gitu, gak boleh, walaupun sedikit. Misalkan ada yang dalam gigi tuh yang nyelap di gigi, nah kemudian kita telan gitu dengan sengaja, maka hukumnya batal. Wasyurbi, dan kemudian minum juga itu tidak boleh, makan minum itu tidak boleh. Jadi fokus kita sholat, gak boleh makan, gak boleh minum. Ila inasya, kecuali kalau lupa. Jadi kalau makan dan minum karena lupa itu tidak mengapa, dengan catatan wakola dan kidik. Jadi makan dan minumnya itu sedikit. Tadi seperti yang misalnya ada makanan yang menempel di gigi gitu kan, kemudian tidak sengaja kita lupa bahwa kita sedang sholat, kita telan gitu kan, karena kita lupa kita sedang sholat, ditelan, saya lupa sedang sholat gitu, ditelan, ya nggak batal gitu, karena lupa, dan dengan catatan sedikit makan minum sedikit karena lupa, tidak batal. Kemudian juga dapat membatalkan wabiniyati qot is-sholati, dengan niat memutus sholat. Jadi misalnya kita sedang sholat, dalam hati kita sholatnya udahan gitu, sholatnya diputus aja, sholatnya dibatalin aja di dalam hatinya. Nah, maka dengan seketika sholatnya batal. Niat memutus sholat gak boleh. Jadi hati itu kudu harus mantap, akan terus menyelesaikan sholat sampai akhir, sampai selesai gitu kan. Gak boleh ada niatan memutus sholat walaupun gerakannya masih dalam sholat, ya tetap batal. Kemudian wabita'alim keqatiha, juga batal dengan menggantungkan memutus sholat. Misalkan kita sedang menjemur pakaian nih, nah kemudian kita sholat, kemudian cuacanya ini lagi mendung gitu kan. Nah, dalam hati kita ketika sholat, kalau hujan maka sholat saya akan batalkan sholat saya kalau hujan gitu. Nah, menggantungkan niat untuk membatalkan sholat seperti itu, maka hukumnya batal sholatnya. Ya, tidak boleh menggantungkan niat. Kemudian wabitarodudi fihi, dan juga midar. Jadi hatinya itu bimbang gitu ya, di dalam memutuskan sholat. Batalkan enggak, nah otomatis dia sholatnya batal. Jadi nggak boleh bimbang, yakin kita harus melanjutkan sholat sampai selesai, nggak boleh ada bimbang batalkan enggak. Nah, kalau ada hati seperti itu maka hukumnya batal. Jadi nggak boleh bimbang, yakin, mantap. Wabi ayum dia rukunun masyaki fi niyatit harumi. Kemudian juga batal sebab terlewatnya satu rukun disertai ragu di dalam niat takbiratul ihram. Misalnya kita takbiratul ihram nih, Allahu Akbar, udah selesai takbiratul ihram, nah kemudian kita ragu sampai
bacaan Fatihah itu selesai, kan terlewat satu rukun kan, satu rukun Fatihah kan satu rukun. Nah, kemudian Fatihah selesai maka batal hukumnya. Jadi harus segera diyakinkan. Jadi sebelum Fatihah selesai itu harus dimantapkan, benar, yakin benar gitu. Gak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tadi takbiratul ihramnya niatnya benar atau enggak ya kan? Nah, niat pada takbiratul ihramnya benar enggak, tadi niat saya duhur atau asar gitu kan. Nah, kalau ragu seperti itu sampai terlewatnya satu rukun seperti rukunnya tadi baca Fatihah sampai Fatihah selesai, maka ya sudah batal sholatnya. Atau rukunnya sholat diantaranya juga berdiri kan. Nah, sampai berdirinya selesai kemudian ruku gitu, dia belum mantap juga meragunya, nah maka batal karena sudah terlewat satu rukun. Misal tadi rukunnya membaca Fatihah dan juga rukun berdiri gitu kan, atau rukun berdiri. Awiyatulu zamanusyak, atau masa ragunya itu panjang. Misalkan kita tidak langsung baca Fatihah, takbir Allahu Akbar, hati ragu tidak membaca Fatihah, tidak terlewat nih, misalkan tidak membaca Fatihah, tidak terlewat satu rukun, tapi dia berhenti gitu lama gitu, sehingga dia ragunya itu panjang, dianggap lama, maka batal sholatnya. Jadi kalau ketika kita ragu dalam takbiratul ihram, ya kita yakini saja, jangan ragu-ragu lagi, harus yakin mantap. Kalau ragu dalam niat, ya sudah bahaya. Sekian, semoga bermanfaat. Faslun, no syurito, wallahu alam biswab.